asalnya Bolano itu Lampasio, Toli-Toli. Jadi kita ini dari seberang sana. Nah, ketika zaman itu kita ini kan bukan raja, tapi Olongian, bahasa Bolanonya Kongian. Nah, jadi dari Kongian Lampasio, anaknya ke sini, diturunkan ke sini. Diperintahkan sama Kongian bahwa anak-anaknya itu carilah, dia bilang lembah di sebelah. Ketika ketemu lembah, turunlah ke lembah sana, bawa 2 jenis tanaman, buah sagu, buah aren. Ketika sepanjang perjalanan ketemu di mana lereng gunung, di situ dia buang buah aren itu tersebut. Ketemu danau, dia buang buah sagu, maka jadilah. Setelah itu jadi tanaman, maka orang dulu pindah ke lembah itu sehingga jadi suku Bolano. Arti dari danau atau laut kecil itu, karena dari sejak dulunya itu, setelah kami jadi satu pemukiman kecil pada zaman itu dalam sejarah, tempat hasil kami makan hari-hari itu hanya di laut dengan di danau sini. Jadi tempat makan kami itu hanya di laut dengan danau. Di laut kami nangkap ikan, mengambil kerang segala macam. Di sini kami fokus ngolah sagunya dan ikannya. Jadi dari sejak zaman dulu. Selama ini itulah yang menjadi polemik kita di sini kan. Salah satunya macam yang Bapak saksikan ini kan, awalnya kan kebun ini. Kebun yang di belakang kita ini kan awalnya kebun. Tapi setelah mereka datang itu kan, dia mengklaim bahwa itu wilayahnya. Makanya sampai hari ini masyarakat-masyarakat yang ada di sini, khusus yang berkebun di pesisir pantai ini, di laut kecil ini, sampai hari ini sudah jadi hutan terus begitu Pak. Makanya kita ini ada pun yang mengolah itu, tapi ya namanya mengolah di dalam pemikiran kita selamanya ada intimidasi, ya tetap masyarakat juga berpikir Pak, karena namanya masyarakat biasa ini kalau sudah berbenturan dengan hukum ya sudah pasti dia ciut nyalinya itu. Makanya harapan kita itu di sini ya, para teman-teman biasa ada yang hadir di desanya kita itu, harapan kita ya minimal adalah sedikit kejelasan tuh, berikan ruang untuk masyarakat kita bagaimana dia bisa dia mengolah apa yang dia punya sejak awal. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah-masalah di khususnya bagian kita di sini masyarakat adat Boano itu sebenarnya cukup kompleks, yang dimana soal budaya yang kemudian banyak anak-anak muda yang mulai meninggalkan, kemudian banyak ketidakpedulian kalau saya bilang. Selanjutnya juga yang dihadapi langsung oleh masyarakat itu soal bagaimana hak-hak wilayah, ruang-ruang hidup masyarakat itu kemudian mulai dilucuti, diambil alih oleh pemerintah. Salah satunya adalah di belakang kita ini kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi, yang dimana diklaim oleh BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi kawasan konservasi, yang dimana seperti kita tahu bersama bahwasannya wilayah ini adalah ruang-ruang hidup masyarakat. Di situ petani, di sini sebagai nelayan. Nah, tapi dengan adanya pembatasan, itu jadi masyarakat itu takut untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, makanya sekarang itu sudah banyak wilayah-wilayah pertanian di wilayah sini itu sudah jadi sudah tidak dikelola secara seperti biasa lagi.
Danau dan laut kecil adalah tumpuan ekonomi masyarakat di Boano. Wilayah ini sejak lama dikelola secara komunal. Tidak ada klaim sepihak dan nilai-nilai ini yang harus terus dipertahankan sehingga mendorong pengakuan masyarakat hukum adat. Harapannya wilayah ini tetap terkelola oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Saat ini kami sedang melakukan pendokumentasian dari sisi aspek sosiolegalnya. Kami mau mengumpulkan bahwa benar-benar di sini di wilayah Boano ini dikelola secara melalui kelola masyarakat hukum adat. Itu sedang kami kerjakan saat ini. Yang kedua, kami juga sedang melakukan pemetaan. Jadi memetakan wilayah-wilayah yang masuk dalam klaim masyarakat hukum adat Lipo Boano. Nah, dari dokumen ini yang kemudian kami berharap bisa mendorong ke pemerintah kabupaten untuk diterbitkan SK Bupati untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Kami berharap akan mendorong juga bagaimana ada pemulihan kawasan yang sudah terdegradasi di sini. Artinya bahwa nilai-nilai lokal yang selama ini terdegradasi dalam bentuk-bentuk konservasi, kami berharap itu bisa dipulihkan kembali insya Allah ke depan. Dari kami pemuda, sebenarnya pemerintah tidak boleh tutup mata, baik tingkat kabupaten ataupun provinsi, bahwasanya hak-hak masyarakat hukum adat yang dari turun-temurun dari ratusan tahun lalu itu harus diakui. Tidak boleh semata-mata mengeluarkan kebijakan yang tidak tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Jadi kami berharap masyarakat hukum adat itu bisa mendapatkan pengakuan dengan juga hak ruang-ruang hidupnya.